Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Sriwardani dari kelas S7D dengan NPM 2020 14500 452. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Perencanaan Strategi Pendidikan. Nah, kita sudah ketahui bahwa perencanaan strategi pendidikan itu sangat penting untuk menjalankan sebuah kegiatan dan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, langsung saja kita masuk ke bab pertama, ada pengertian perencanaan strategi pendidikan. Jadi, perencanaan strategis pendidikan adalah alat kepemimpinan yang membantu para pemimpin menentukan apa yang mereka inginkan untuk dicapai organisasi di masa depan dan bagaimana bekerja ke arah itu. Ini juga merupakan proses yang menentukan tujuan organisasi dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung berbagai bagian organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa arti dari perencanaan strategi itu suatu bentuk perencanaan yang matang, dalam artian perencanaan yang mengaitkan masa depan ataupun tujuan dari suatu organisasi dan bagaimana strategi itu dikelola atau bagaimana mengelola strategi sehingga akhirnya dapat secara efisien dan efektif. Nah, efisien berarti sumber daya yang digunakan menjadi hemat, sedangkan efektif merupakan bagaimana tujuan itu tepat pada sasaran. Materi selanjutnya yaitu ada langkah-langkah menyusun perencanaan strategi pendidikan. Nah, langkah-langkah di sini yang pertama itu ada mengumpulkan informasi dan analisis data. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Dan yang ketiga ada mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Yang keempat, membentuk alternatif penyelesaian. Dan yang kelima ada mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Selain langkah tersebut, ada langkah yang lainnya seperti dengan melalui penyusunan pendekatan. Yang pertama itu ada merumuskan visi dan misi. Kedua ada mengidentifikasi goals yang membimbing kepada misi. Yang ketiga menentukan sasaran yang akan membantu meraih tujuan. Dan yang keempat membuat rencana kerja atau renstra yang mendorong tercapainya sasaran. Nah, merumuskan visi dan misi ini terdapat 4 elemen utama visi yang baik, yaitu 1. Visi didasarkan pada nilai-nilai inti. Yang kedua, visi menjelaskan tujuan organisasi. Yang ketiga, visi menguraikan bagaimana rencana organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan yang keempat, visi menguraikan tujuan umum organisasi. Pernyataan visi berisi 2 elemen utama, yaitu nilai inti organisasi dan deskripsi masa depan. Nah, visi ini juga dapat diartikan sebagai jawaban mendasar atas pernyataan, yang artinya akan seperti apa kita ke depannya, sedangkan misi adalah pernyataan singkat tentang apa yang ingin dilakukan oleh organisasi itu. Harus jelas dan ringkas, menguraikan tujuan organisasi dan bagaimana rencana untuk mencapainya. Lalu, untuk yang mengidentifikasi goals atau tujuan adalah bagian penting dari misi organisasi di mana mengarahkan organisasi ke arah yang diinginkan dan dapat menetapkan kondisi masa depan di mana organisasi secara keseluruhan berusaha mencapai tujuannya. Perumpamaannya adalah meningkatkan peran aktif warga sekolah untuk upaya melestarikan, melindungi, dan pencegahan akibat pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Maka goals yang harus diciptakan adalah menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman atau green school. Nah, selanjutnya arti dari menetapkan sasaran atau objektif. Sasaran sangat penting dalam mencapai tujuan. Nah, oleh karena itu, sasaran yakni siapa yang dapat membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dapat diperumpamakan di sekolah yang menjadi sasaran yaitu warga sekolah atau dikenal dengan stakeholders. Yang terakhir ada membuat rencana kerja. Rencana kerja ini dalam penyusunan strategi pendidikan sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan. Ini adalah penjelasan terperinci tentang apa yang akan dilakukan dalam memastikan tujuan itu dapat tercapai. Nah, rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan pada satuan organisasi yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai di dalamnya
dan dijelaskan terkait strategi dan arahan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, selain menggunakan langkah yang sebelumnya, penyusunan strategi pendidikan juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, di mana analisis ini mengukur atau mengevaluasi kegiatan pada satuan organisasi atau sekolah dengan identifikasi. Yang pertama ada strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu ada faktor perencanaan strategi pendidikan. Nah, di sini ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perencanaan strategi pendidikan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Perencanaan strategi pendidikan dimulai dengan menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau sistem pendidikan. Tujuan ini dapat mencakup aspek seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, persiapan siswa untuk dunia kerja, atau pengembangan karakter. Lalu yang kedua ada tantangan dan perubahan sosial, di mana perubahan dalam masyarakat, teknologi, ekonomi, dan budaya dapat mempengaruhi perencanaan strategi pendidikan. Misalnya itu perkembangan teknologi informasi yang mendorong integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga ada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini ditetapkan oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun lokal, serta mempengaruhi perencanaan strategi pendidikan. Hal ini termasuk alokasi anggaran, standar akademik, dan regulasi pendidikan. Yang keempat ada kebutuhan siswa. Adalah memahami kebutuhan dan karakteristik siswa adalah yaitu dengan bagian penting dari perencanaan strategi pendidikan. Ini termasuk pemahaman tentang gaya belajar, kebutuhan khusus, dan aspirasi siswa. Yang kelima, sumber daya. Ketersediaan sumber daya seperti dana, fasilitas, tenaga pendidik, dan materi ajar membatasi atau memungkinkan implementasi strategi pendidikan. Yang keenam, evaluasi dan perbaikan. Perencanaan strategi pendidikan juga melibatkan proses evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas pendekatan pendidikan yang digunakan dan membuat perbaikan jika diperlukan. Lalu ada konteks yang terakhir, konteks global. Dalam era globalisasi, pendidikan juga harus mempertimbangkan persaingan global dan mempersiapkan siswa menjadi bagian dari ekonomi global. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip perencanaan strategi. Nah, di dalam prinsip ini ada 3 prinsip perencanaan strategi. Yang pertama ada strategi formulation atau manajemen strategi atau pengelolaan strategis, adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi. Nah, contohnya ini ada perumusan visi, misi, dan nilai, analisis lingkungan internal, serta analisis lingkungan eksternal. Yang kedua ada strategi implementasi, adalah dirancang untuk mengelola aktivitas yang terkait dengan penyampaian rencana strategi dalam perencanaan strategi pendidikan. Contohnya itu analisis pilihan strategi dan kunci keberhasilan. Yang kedua penetapan tujuan, sasaran, dan strategi atau kebijakan program dan kegiatan. Yang ketiga ada sistem pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan. Serta prinsip yang ketiga ada strategi evaluation atau evaluasi strategi, adalah proses menganalisis strategi untuk menilai seberapa baik strategi tersebut telah diterapkan dan dilaksanakan. Contohnya pengukuran dan analisis, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya pembahasan yang terakhir ada unsur perencanaan strategi pendidikan menurut Endang Sunaria. Meliputi satu ada unsur kuantitatif, di mana perencanaan pendidikan dilakukan berdasarkan pendekatan terhadap permintaan masyarakat. Karena masyarakat sebagai konsumen memiliki aspirasi dan permintaan yang terus berubah. Yang kedua ada unsur kualitatif. Unsur ini berarti perencanaan terhadap peningkatan kemampuan pengetahuan serta keterampilan peserta didik dan sebagai ukuran keberhasilan dan kualitas pendidikan. Misal saja peserta didik menunjukkan prestasi belajarnya serta dapat menerapkan hasil belajarnya ke masyarakat sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Yang ketiga ada unsur relevansi. Unsur ini menekankan pada hubungan antara pendidikan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
dan kecenderungan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Pada dasarnya, unsur ini mengamati bagaimana masa kini dengan masa yang akan datang, karena perencanaan pendidikan harus dibuat dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan dan kebutuhan di masa yang akan datang. Unsur yang terakhir ada unsur efisiensi. Unsur ini merupakan perencanaan dapat terlihat di berbagai hal dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya tinggi rendahnya angka putus sekolah, sistem manajemen yang lamban, dan lingkungan yang kurang menunjang. Serta, menurut Yusuf Enoch, unsur-unsur perencanaan pendidikan itu meliputi keadaan sekarang, keadaan yang diharapkan yang akan dituju dan dicapai, serta strategi untuk mencapai sasaran. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.